Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh melakukan ibadah meskipun saat ini masih dalam ibadah online. Puji nama Tuhan, biarlah semuanya tidak akan mengganggu konsentrasi kita atau fokus kita kepada Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita bersama-sama akan diberkati oleh Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menyediakan waktu sejenak untuk kita boleh masuk dalam saat teduh untuk merasakan jamahan dan kehadiran Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, Bapa yang selalu kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, Kau akan memberkati kami, ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan pimpin kami, Engkau akan memberkati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anakmu juga yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah kami semua dan kami boleh benar-benar merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh Tuhan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah
bukan siapapun. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji di dalam pulihkan jiwaku, bukan diri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji sembah
pulihkan keadaanku dalam tanganmu seluruh hidupku. Maafkan Shalom saudaraku, selamat beribadah kembali. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Kita akan membaca sebagai lanjutan firman yang lalu. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-53 sampai 57. Sudah, mari. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 53 sampai 57. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Mereka itu orang-orang Yahudi sepakat untuk membunuh Yesus oleh karena perkataan Kayafas. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Seolah mereka mendapat support dari imam besar. Sebab itu mereka sepakat untuk mencari Yesus, bahkan untuk membunuh Yesus. Tetapi saatnya belum tiba, saudaraku. Belum tiba saatnya Yesus harus mati. Menunggu saatnya, menunggu waktunya, karena saatku belum tiba. Yesus dikatakan karena itu ayat 54, karena itu Yesus tidak tampil. Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Kemudian Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Yesus menghindar satu perselisihan, menghindari persekongkolan orang-orang Yahudi yang akan menangkap Yesus, bahkan akan membunuh Yesus. Memang saatnya belum tiba. Yesus masih melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang masih begitu besar. Dunia harus tahu
bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Seluruh Alkitab kalau dipelajari, mereka menubuatkan tentang Mesias, tentang anak Allah yang harus mati. Tetapi belum saatnya. Yesus menghindar. Ini adalah solusi untuk menghindari pertikaian, menghindari konflik. Yesus meninggalkan daerah itu bersama-sama dengan muridnya pergi ke daerah Efraim. Efraim artinya berbuah-buah. Di situ Yesus melakukan aktivitasnya. Di situ terjadi satu kegerakan dan penduduk Efraim menerima kehadiran Mesias. Di situ boleh tumbuh bahkan sampai berbuah-buah. Apa yang dikerjakan Yesus menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dan orang-orang Efraim menerima Yesus sampai saatnya nanti Yesus masuk ke Yerusalem untuk ditangkap. Saudara, apa yang dikerjakan Yesus, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, membuat banyak-banyak mujizat, membuat tanda-tanda yang ajaib, dianggap mujizat Yesus itu palsu. Orang Yahudi mengatakan dia menyembuhkan dengan kuasa Baalzebul. Ya. Dia menyembuhkan, mengusir orang dari kerasukan setan. Dia mengusir juga dengan roh-roh Baalzebul. Itu dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang Farisi. Perbuatan baik Yesus di mata mereka dianggap tidak selevel. Karena Yesus itu siapa? Dia adalah golongan orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, orang-orang yang ternama pada waktu itu. Yesus tidak dianggap. Apa dikerjakan Yesus? Ditolak. Karena ada kebencian. Yesus menyamakan dirinya ada seorang Allah. Dia mengatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Ini yang dikerjakan Yesus. Meskipun dihantam, meskipun dihadang, meskipun dicegah, dihalangi, Yesus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ya. Bahkan sampai puncaknya Tuhan Yesus dipermuliakan. Di mata orang Yahudi, tetap Yesus adalah pelanggaran, penghinaan kepada Yahweh, penghinaan kepada hukum Taurat. Karena orang Yahudi tidak sadar. Sudah dikatakan oleh Kayafas, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Kata-kata itu tidak bisa diterima oleh mereka. Tetap mereka mempunyai satu misi, yaitu membunuh Yesus. Bagaimana caranya? Dikatakan ayat yang ke-55, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Mendekati hari raya Paskah, mendekati pesta Paskah, sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Baik, ini persiapan prapaskah. Mempersiapkan hidupnya, menyucikan diri, menyucikan secara lahiriah. Kelihatannya ibadah, kelihatannya merayakan pesta. Tetapi dalam dirinya, di hatinya ada besar, yaitu kebencian. Ini yang membuat Yesus harus menyingkir, meninggalkan daerah itu, dan dialihkan. Kebaikan-kebaikan Tuhan diterima oleh orang-orang penduduk kota Efraim. Jadi berkat di sana. Yesus saatnya nanti akan tiba kembali ke Yerusalem, dipermuliakan. Juga orang Yahudi tidak bisa menerima, bahkan mengecek, mengolok-olok. Ini Hosana, Hosana, raja orang Yahudi.
Raja Yahudi datang ke Yerusalem. Masyarakat luas, begitu banyak ribuan. Dia mengiringi perjalanan Yesus naik keledai muda menuju ke Yerusalem. Tuhan bukan meninggalkan mereka pergi ke Efraim untuk selamanya. Ada saatnya dia kembali ke Yerusalem, kembali ke bait Allah, menampilkan dirinya yang sudah dinubuatkan dalam kitab Zakaria. Hosana, pujilah Tuhan, kebesaran bagi Sion. Mereka dielu-elukan. Dan keledai muda yang ditunggangi Tuhan Yesus, dia berjalan di atas dasar kain-kain dan dedaunan-dedaunan. Yesus dipermuliakan. Dia berteriak, inilah Raja Yahudi. Bagaimana sikap orang Yahudi? Ketika masyarakat berteriak-teriak, Rajamu datang, Rajamu datang. Dia bimbang dan takut. Karena masyarakat seluruh dunia nanti akan melihat bahwa percaya Yesus adalah Raja Damai. Kemudian ayat yang ke-56, mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Yahudi, dia berdiri di dalam bait Allah menanti hadirnya, datangnya Tuhan Yesus. Bukan untuk mendengar segala perkataan itu, tetapi bagaimana mereka bisa menangkap Yesus. Hati-hati. Sekarang gereja bukan lagi mencari hadirat Tuhan, mencari popularitas, seolah untuk membunuh firman itu supaya firman itu tidak berkembang, firman itu tidak bekerja. Yang bekerja adalah gereja yang begitu kuat, organisasi yang besar, organisasi yang kuat. Yesus dianggap biasa. Tidak ada hadirat Tuhan di situ. Kelihatan ibadah yang begitu khusyuk. Dikatakan tadi, menyucikan diri sebelum hari raya pesta terjadi. Menyucikan diri. Bagaimana cara menyucikan diri? Apa artinya menyucikan diri? Menyucikan secara lahiriah, secara tradisi dan budaya. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menghormati Tuhan, menghormati Allah. Supaya apa? Hanya Dia saja yang dipermuliakan, ditinggikan. Ini saudaraku, sekalipun Yesus melakukan pekerjaan Elohim, pekerjaan Bapaknya, tetap diejek Yesus, tetap diolok, Yesus tetap dihina. Maka saat kita hidup, kita mengalami level yang terendah. Ya, dengarkan. Saat kita hidup kita itu mengalami level yang terendah, nasib yang kurang beruntung, nasib yang kurang baik, pasti juga tidak luput dari cercaan dan ejaan dan kecurigaan dan lain-lain. Saat kita jatuh di bawah, kita tidak ada tempat kita. Jadi omongan. Ini jatuh sekarang. Ya memang itu yang terjadi di dunia. Zaman Tuhan Yesus juga sudah terjadi. Apa yang dikerjakan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di mata orang-orang Yahudi, Yesus tidak ada apa-apanya. Karena yang diharapkan Mesias tidak seperti itu. Dia melihat hukum-hukum Tuhan, tapi tidak memahami dan tidak insaf. Matanya dibutakan. Menganggap dirinya itu paling benar di hadapan Allah.
Ini akibatnya. Kalau kita suka menunjuk orang, kejelekan orang, kekurangan orang, kejatuhan orang, seperti ini. Suka menunjuk, suka menyalahkan dan lain sebagainya. Kita tidak ada tempat di mata mereka. Meskipun kita mencapai level yang puncak, ada saatnya mengalami suatu peningkatan hidup sosial yang memuncak, karirnya memuncak. Pasti juga muncul suatu kecurigaan dan lain-lain. Oh, ini paling ini tidak mungkin. Ini manusia. Ini kita. Ini saya. Sangat cepat dan mudah untuk menilai seseorang pada saat orang itu levelnya paling bawah. Juga kita mengatakan yang tidak baik. Juga selagi mengalami level yang teratas muncak, juga kita mempunyai kecurigaan baik. Ini yang perlu dibenahi, harus perlu dirubah. Pikiran kita dirubah ini. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus alami itu semua. Dan tetap Yesus lakukan. Perbuatan-perbuatan baik. Melakukan kehendak Allah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Elohim. Yesus melakukan. Mengerjakan. Sampai ada saatnya Yesus ditangkap nanti. Jadi pada waktu itu Yesus tidak kendor. Tetap meskipun dia diejek, diolok, ditolak, tetap Yesus yang penting melakukan pekerjaan Bapa. Demikian juga kita. Meskipun kita menghadapi tantangan-tantangan yang bertubi-tubi, tapi kita fokus, kita punya dasar yang kuat, yaitu kita melakukan kehendak firman. Melakukan kehendak firman. Supaya apa? Supaya kita nanti saatnya kita menghadap Tuhan, kita tidak dihakimi oleh Tuhan. Yang menghakimi adalah firman itu sendiri. Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia-manusia dari dosa. Soal penghakiman, firman ini sendiri yang akan menghakimi kita. Apa yang kita kerjakan sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, firman itu yang menghakimi kita. Ya, saudaraku, demikian juga kita hanya bisa lakukan sesuatu kebaikan. Ini saja yang kita lakukan. Terus jalan lurus, melakukannya dengan taat dan setia kehendak firman. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7, Yohanes 6:27. Yohanes 6 ayat 27 demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah bukan untuk hal-hal yang akan binasa. Bekerja, melakukan perintah-perintah firman. Ini yang dikerjakan Yesus. Terus bekerja, melakukan perintah dari Elohim. Kita juga terus bekerja, melakukan perintah-perintah firman Allah. Ya, dalam Ibrani pasal yang ke-13, coba. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 dan 21.
Perhatikan, Ibrani pasal yang ke-12, pasal 13, ayat 20 sampai 21. Demikian bunyinya. Ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Melakukan perintah, melakukan kehendaknya untuk menjadikan perintah itu berguna, perintah firman itu bermanfaat, perintah firman itu menyelamatkan, firman itu yang akan menuntun manusia. Kalau kita mau menghargai firman Allah, kalau kita mau menghormati korban Kristus, dalam Rom pasal 8 ayat 28, di situ Allah, di situ firman turut bekerja. Luar biasa bukan? Jadi kita melakukan bukan kehendak kita sendiri. Kita melakukan sesuai perintah Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Di situ jelas aku bekerja, aku turut bekerja. Karena Allah firman ada di dalam diri kita. Tidak mungkin kita bisa melakukannya sendirian tanpa roh Allah yang diam di dalam diri kita. Itu pentingnya saudaraku. Kita jadi orang Kristen bukannya sekedar orang beragama. Agama tidak ada apa-apanya, agama tidak menyelamatkan. Agama itu memang untuk mengatur, untuk mendisiplinkan orang beribadah menurut keyakinannya. Banyak agama-agama di dunia, bermacam-macam agama. Tapi agama yang melakukan perintah Tuhan, agama yang bagaimana? Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk membentuk atau mendirikan gereja atau mendirikan organisasi agama. Tidak. Tidak ada tertulis Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membangun agama yang besar atau gereja yang besar. Tidak. Hanya lakukan perintah firman. Ini saja. Jadi kita tidak tergantung dengan bentuk fisik, bangunan, organisasi yang begitu besar. Kita hanya bergantung pada firman. Firman itu yang akan menghidupi kita karena firman itu hidup. Ini saudaraku, kita harus benar-benar paham dan mengerti. Yesus dengan jelas melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa sampai selesai di atas kayu salib. Yesus meninggalkan orang-orang Yahudi sementara. Belum saatnya orang Yahudi untuk melakukan penangkapan kepada Yesus. Yesus tahu kapan saatnya Yesus ditangkap dan diserahkan kepada orang Yahudi. Yang membunuh Yesus adalah orang Yahudi, bukan orang Roma, bukan orang dari luar Yahudi. Orang Yahudi yang menentukan, yang mengeksekusi. Pilatus mengatakan orang ini tidak ada salah sedikit pun. Bagaimana? Saya serahkan kepada kalian semua orang Yahudi. Bunuh dia, bebaskan Barnabas, bunuh Yesus. Surat eksekusi dilempar dari hadapan Pilatus kepada orang Yahudi. Dengan Yesus itu, bangsamu yang menginginkan kamu harus mati. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi-nabi dan imam besar Kayafas bahwa Yesus akan mati.
Tapi belum saatnya pada waktu itu. Menunggu pekerjaan Bapa sampai selesai. Yesus digantung di salib, di atas kayu salib, mengatakan Elohim, Elohim, lama sabachthani. Sudah genap, sudah selesai. Yesus menyempurnakan, Yesus menyelesaikan hukum Taurat. Ini saudaraku. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes pasal 12, coba akan lebih jelas lagi di sini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang Yohanes 12 ayat yang ke-47. Yohanes 14 ayat yang ke-47 dan 48. Udah? Ya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, siapapun mereka, kita mendengar perkataanku, mendengar perkataan Yesus, mendengar firman Yesus, tetapi tidak melakukannya, ya, tidak melakukan, mendengar perkataan firman, tapi tidak melakukan, hanya mendengar saja. Aku tidak menjadi hakimnya. Yesus tidak menghakimi orang yang tidak mendengar. Yesus tidak menghakimi orang yang tidak melakukannya. Kenapa? Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang bukan menghakimi dunia saat itu, melainkan untuk menyelamatkannya, menyelamatkan dunia. Dunia yang sudah bobrok, dunia yang sudah hancur, dunia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus datang supaya dunia memiliki hidup. Katakan juga 48, barang siapa menolak aku, menolak firman, dan tidak menerima perkataanku, tidak menerima firman Tuhan, tidak menerima perintah firman Tuhan, ia sudah ada hakimnya. Nah, ya, bukan Yesus yang menghakimi, ia sudah ada hakimnya. Siapa itu? Yaitu firman. Saya ulangi ya, lebih jelas lagi ya. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, orang itu, mereka sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Ada sebab, ada akibat. Sebab tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka ada akibatnya. Ngerti saudara? Contohnya aja, kehidupan kita sehari-hari. Ya, kenapa kita sakit? Kenapa kita bisa sakit? Bukan Tuhan yang membuat sakit. Ya, bukan. Kenapa orang bisa menderita? Kenapa orang bisa stres? Ya karena ini tidak melakukan firman ini yang menghakimi kita. Sesuai dengan porsi dan kekuatan iman kita. Tuhan melakukan, kamu akan diuji, tapi tidak melebihi kekuatanmu. Ini. Semakin kita diuji, semakin banyak kita mengujian, bagaikan memurnikan emas dengan api, sehingga segala kotoran keluar, yang muncul adalah kemurnian emas itu. Ini tandanya kemenangan. Kita juga diuji sehari-hari. Bagaimana kita hidup, bagaimana hidup nikah, rumah tangga kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana pelayanan kita. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, firman yang menghakimi. Ya kalau penghakimannya itu ringan, kalau berat,
sudah tidak bisa jalan, stroke dan sebagainya. Apa mau nyalahkan siapa? Coba kembali baca Yohanes pasal 12 ayat 47 sampai 48. Ayo kita baca, kita renungkan, kita pahami, kita pelajari ini. Maka kita akan jadi orang yang sungguh-sungguh kita nanti. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, pelayanan apa saja sungguh-sungguh. Kalau memang harus terjadi seperti itu pemurnian iman kita. Ya, saudaraku. Kalau orang itu kemudian sampai meninggal dunia, sakit, stroke dan sebagainya, sampai meninggal dunia. Di dalam sakit itu dia membaca Yohanes 12 ayat 47 sampai 48 berulang-ulang, mungkin puluhan kali, ratusan kali, mungkin ribuan kali. Dia memahami, tetapi kondisinya sudah tidak berdaya. Dan dia dipanggil Tuhan. Apa yang kita katakan? Ayo. Coba, siapa bisa jawab? Apa yang kita katakan? Wah, orang gitu ya. Alkitab mengatakan luar biasa, saudara. Di luar pikiran manusia. Di luar kecurigaan, fitnahan pikiran manusia. Dikatakan, Ibrani pasal 10, 14, coba kita baca. Ibrani 10, dibatasi dulu itu. Ibrani pasal 14, pasal 10, ayat yang ke-14. Ibrani 10, ayat 14. Dikatakan begini. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk apa? Untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Nah, jadi orang Kristen percaya Yesus, kalau sudah meninggal, itu namanya sudah sempurna. Alkitab mengatakan ini, bukan saya ini yang baca. Menyempurnakan yang Ia kuduskan. Siapa yang menguduskan? Firman Allah. Siapa yang menyempurnakan? Darah Yesus. Ini saudaraku. Siapapun mereka yang meninggal, baik pendeta, panatua, jemaat, siapapun, artinya orang itu sudah mengalami kesempurnaan selama-lamanya. Siapa dia? Mereka yang dikuduskan. Firman Allah ini. Selama kita masih hidup di bumi ini, kita dihakimi oleh firman, bukan Yesus. Firman yang tertulis yang kita baca ini yang menghakimi saya dan saudara. Jadi saudara, intinya supaya kita kembali kepada firman dan memuliakan namanya Dia. Coba kembali ke Yohanes 12 tadi, ayat 48, kita baca ulang. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Gimana? Apa akan dihakimi pada akhir zaman nanti atau sekarang? Kalau akhir zaman nanti, yang menghakimi bukan lagi firman lagi. Firman yang sudah pernah jadi manusia, firman yang sudah mati, dan firman sudah bangkit. Itu nanti. Pertobatan itu terjadi saat manusia masih hidup. Kalau manusia sudah mati, sudah putus, tidak ada lagi istilah pertobatan. Penghakiman. Ya. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, nanti pada akhir zaman, Yesus sebagai pengacara, sebagai pembela, membela orang-orang yang sudah dikuduskannya tadi. Dibela. Karena iblis selalu menuduh siang malam. Siapapun mereka menuduh kesalahannya. Dari A sampai Z kesalahannya ditulis oleh iblis dan dibacakan dakwaan. Tapi Yesus membela. Karena mereka sudah dicuci
bersih dengan darah anak domba. Luar biasa kan? Ayo mulai sekarang. Ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, Elohim, yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Meskipun diancam dari belakang mau dibunuh, Yesus tetap melakukan perintah-perintah Elohim. Membuat tanda mujizat, melakukan tanda ajaib, mengusir musuh setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Banyak mujizat-mujizat yang belum sempat tertulis dalam Alkitab. Kalau ditulis pekerjaan Yesus selama di bumi, dunia tidak muat. Ya, saudaraku. Kemudian seterusnya, ayat berapa? Ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah apa saudaraku? Hidup. Firman-Nya itu hidup, perintahnya itu hidup. Kalau kita mau melakukan perintah yang hidup, kita pasti hidup. Baik dunia maupun di akhirat. Hidup. Saya baru menyadari, saudaraku. Berapa kali kita baca, tapi kita baca berulang-ulang terus. Akhirnya Tuhan memberikan pencerahan seperti ini. Kemudian ayat yang ke-50, coba. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Perintah Elohim, perintah dari Bapa dikerjakan oleh Yesus dan disampaikan hari ini kepada kita, supaya kita harus tetap memiliki suatu keyakinan bahwa perintahnya itu hidup. Ya, lakukan perintah-perintah Tuhan. Perintahnya hidup kekal. Saudaraku, Yesus pergi dari kalangan orang Yahudi sementara, dan Yesus kembali di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dia naik keledai muda. Dia kembali ke Yerusalem. Pergi untuk kembali ke Yerusalem. Tampil sebagai raja. Lihat, rajamu datang. Raja Israel. Berteriak semuanya. Raja Israel, lihat, rajamu datang. Kemudian ayat yang ke pasal 12, Yohanes 12, ayat yang ke-19. Kita loncat. Apa yang dikatakan oleh mereka semuanya? Mereka mengatakan begini. Maka kata orang-orang Farisi, kejadian itu menjadi suatu penolakan yang luar biasa. Juga ada satu komen-komen dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain. Jadi mereka membicarakan tentang apa yang terjadi, yang dia lihat sendiri. Seluruh manusia, seluruh orang-orang Yahudi mengeluh-elukan. Lihat, rajamu datang, Raja Israel. Coba, luar biasa. Siapa yang menyuruh mereka berteriak seperti itu? Karena sudah dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 juga dikatakan seperti itu. Nubuatan kitab Zakaria, Nabi Zakaria. Coba ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang pada yang lain, kamu lihat sendiri, coba lihat, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil.
Upaya manusia untuk membunuh Yesus tidak berhasil. Upaya manusia untuk menghentikan pekerjaan Yesus tidak berhasil. Mereka mengatakan, lihat, dengan mata kepala sendiri lihat, seluruh dunia datang mengikuti dia. Orang-orang Farisi juga bernubuat, lihat, seluruh dunia sampai hari ini datang kepada dia. Berapa banyak dari belahan negara-negara di luar negeri, negara apapun, saya membaca berita-berita melalui medsos, banyak orang-orang yang dimenangkan, yang percaya kepada Yesus, mencari Yesus. Karena Yesus menyediakan tempat hidup kekal bagi manusia yang percaya. Saudaraku, ini serius, saudaraku. Kita sekarang ini harus berani membuka diri, mempersiapkan diri untuk berani memberitakan bahwa Yesus nanti akan datang. Bukan lagi sebagai hakim untuk menghakimi, tapi Yesus datang sebagai Raja. Raja damai, Raja kekal. Menghakimi memang orang-orang yang tidak percaya, tapi menghakimi orang yang percaya untuk memiliki apa? Hidup kekal. Dunia sekarang itu bergejolak, dunia sekarang sudah gempar, dunia sekarang membutuhkan yang namanya hidup kekal. Jadi kita belajar ini tidak kecil hati, tidak merasa minder, tidak merasa bimbang lagi. Kalau kita mengalami satu penderitaan, sakit, penyakit, itu karena salah kita sendiri. Kita baca Yohanes 12 tadi, ayat 47, 48. Kita baca ulang-ulang, oh iya Tuhan. Baru kita mengerti. Coba Yohanes 14. Yohanes 14. Perhatikan ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Judul khotbah ini memang saya beri judul pergi untuk kembali. Ya ini. Yohanes 14. Ayat pertama. Coba ya. Saya baca. Yohanes 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kalau orang percaya kepada Yesus, tentu mereka juga percaya kepada Allah. Kalau mereka percaya kepada Allah, Yahweh, Elohim, mereka juga percaya kepada Yesus, Yeshua, HaMashiach, Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kepergian Yesus dari dunia ini naik ke surga, di sana menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Jadi tidak percaya tidak dapat tempat, tidak ada tempat tinggal di surga. Kemana mereka? Tidak tahu. Mungkin bergentayangan. Karena iblis tidak tempat. Baik di surga maupun di dunia ini ada tempat iblis bergentayangan. Ya, ingat zamannya Ayub. Iblis datang kepada Allah. Ditanya, dari mana kamu? Beredar-edar. Jadi pekerjaannya beredar-edar ke dunia. Kemudian Tuhan, kamu lihat hambaku Ayub. Oh iya Tuhan, aku lihat karena Ayub engkau pagari. Gimana kalau saya goda? Ya, silakan goda. Tapi jangan sentuh nyawanya. Karena Ayub di hadapan Allah dikatakan Ayub adalah orang yang soleh, orang yang benar di hadapan Allah. Kebenaran itu, iman kepada Allah itu
dianggap suatu hidup dalam kebenaran. Ya. Kemudian juga Yesus mengatakan ada satu rumah dibersihkan, diusir dari roh jahat, tetapi tidak ditinggali rumah itu. Ditinggalkan. Iblis melihat, wah sudah dibersihkan bersih, tapi tidak ditinggali. Iblis membawa bolo-bolonya, teman-temannya, dan menempati rumah itu lebih banyak lagi, sehingga orang itu kerasukannya lebih dahsyat. Kalau saya dibersihkan, harus ada yang menempati. Siapa yang menempati? Hidup kita yang punya hidup dalam kebenaran. Firman itu bertempat tinggal dalam diri kita. Jangan mungkin kita tidak lagi mengakui Tuhan, tidak percaya Tuhan. Percaya, kemudian terjadi penolakan. Tidak percaya dengan kuasa Tuhan, lebih percaya kepada kuasa-kuasa yang lain. Ini akibatnya, saudaraku. Ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi, Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nanti saudaraku ini, saya ulangi. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga. Aku telah pergi ke situ, telah pergi ke surga, dikatakan, dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita, aku akan datang kembali dan membawa kita ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Senang bukan? Senang. Tujuan akhir kita itu ke sana. Kalau sekarang kita setia melakukan perintahnya, kita tidak dihakimi. Nanti dihakimi tapi masuk ke tempat di mana Yesus berada, kita pun juga berada di sana. Ini saudaraku, ini pelajaran ini pengajaran. Tidak hanya ditulis dan dibaca kemudian tidak dimengerti. Ayat 4, coba lebih sedikit lagi. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tahu, kita jalan ke situ, tahu. Bukannya tidak tahu jalan. Kita berjalan sendiri nanti ke sana. Tidak dituntun, tidak melalui map, tidak melalui petunjuk. Oh, ke arah sini, gang ini, masuk sini, belok sini. Tidak. Kita sudah tahu sendiri jalannya ke situ. Nah, kemudian ayat 4. Saya ulangi. Dan ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. 5. Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini satu pertanyaan. Tidak salah Thomas ini. Meskipun dekat dengan Tuhan, tapi Thomas tidak paham. Gagal paham. Bukan pahamnya yang gagal, tapi Thomasnya yang gagal paham. Berapa tahun? 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Thomas bertanya, bagaimana Tuhan aku supaya sampai datang ke situ? Ayat yang ke-6 dikatakan, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Yesus pergi dan untuk kembali menjemput kita, supaya di mana Yesus berada, kita pun juga berada di sana. Senang ya? Luar biasa firman ini.
sungguh-sungguh menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita. Hari demi hari tidak kendor, tapi lebih meningkat, lebih maju, meningkat, terus maju, sampai sempurna. Luar biasa. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita mereview kembali apa yang sudah dikatakan Tuhan, kita lakukan. Yohanes 12:47-48 tadi. Ya, kita renungkan, kita baca di rumah, terus kita baca. Kita baca. Di situ kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Semakin kita membaca, semakin kita mencintai firman, semakin kita terus baca, semakin kita mengasihi Tuhan, mencintai pelayanan, mengasihi sepenuhnya bahwa hidupku adalah Yesus di dalam diriku. Puji Tuhan, mari kita akan memuji di dalam memuji firman Tuhan. Nih, Kidung Lama nomor 181, kasih setiamu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita dengarkan dan kita bersama memuji selagi kita bisa mendengarkan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami melihat betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar rencana-Mu atas manusia. Banyak manusia yang tidak menerima Engkau, menyangkal Engkau, menolak Engkau, memusuhi Engkau, menghina, melecehkan Engkau. Tapi Engkau tetap mengasihi manusia. Apa yang Tuhan kerjakan itulah ajaran kasih dari surga, supaya apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan kami mampu melakukannya. Tuhan, tolong Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu. Sekalipun di dalam diri kami ada keterbatasan, kehidupan kami dalam kekurangan, kehidupan kami mengalami penderitaan, sakit dan semuanya, itu tidak mengurangi iman kami Tuhan. Kami terus membaca firman-Mu dan terus melakukannya. Engkau mengasihi kami semua, Engkau mengasihi dan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada,
Mungkin ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang bimbang. Pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikannya. Ya, mereka yang mendengar akan mengalami kekuatan yang baru. Ada gairah mencintai firman, ada gairah melakukan perintah Tuhan. Sehingga kedepannya kami tidak lagi jatuh, tetapi kami tetap memiliki kekuatan dari Roh Tuhan yang menuntun kami sampai nanti menempati tempat yang sudah Tuhan sediakan. Di mana aku berada, kamu bukan juga ada di situ. Oh, terima kasih Tuhan, janji-Mu itu hidup kekal. Ini manusia yang tidak mengerti, tapi pagi hari ini kami mengerti. Tidak hanya mengerti, tapi ingin melakukan. Berikan kami kemampuan dan keberanian. Berkati kami semua yang mendengar firman ini melalui YouTube, melalui online, dan apa saja. Mereka sudah bersedia mempersiapkan diri untuk bersekutu, mendengar dan melakukan perintah. Di situ Allah Tuhan turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan, semua boleh kami terima. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami mau berpisah Tuhan. Untuk kembali istirahat, melakukan aktivitas masing-masing. Di situ pun kami menyerahkan hidup kami di dalam kehendak-Mu, dan berkat Tuhan terus Engkau curahkan. Kami mau terima berkat-berkat dari Tuhan. Kekasihku sekalian, terimalah berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal, tetap dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati berkat sorgawi dan berkat jasmani kepada kami semua yang percaya. Katakan amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.